keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Tetapi ratusan ribu orang itu dihancurkan oleh Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa zaman dahulu sudah pernah ada sekelompok manusia yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sekelompok manusia ini bahkan jumlahnya hingga ratusan ribu manusia. Ratusan ribu manusia mengaku sebagai dzurriyyahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sehingga secara tidak langsung dia mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana dia mengaku sebagai Fatimiyah. Dia mengaku sebagai dzurriyyah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, sehingga orang-orang menjadi gentar, menjadi takut, menjadi sungkan, menjadi hormat takdim kepada mereka. Kemudian mereka mampu untuk merongrong kekuasaan daulah Bani Abbasiyah. Bau daulah Bani Abbasiyah dan Saljukiyah dirongrong. Kemudian mereka ini membentuk suatu daulah tersendiri, namanya Daulah Al-Fatimiyah atau Daulah Al-Ubaidiyah, yaitu terjadi pada tahun 909 Masehi sampai 1171 Masehi. Kalau hijriahnya tahun 297 hijriah. Bayangkan nih, mendekati tahun 300 hijriah. Mendekati tahun 300 hijriah sudah ada sekelompok manusia, bahkan berjumlah ratusan ribu manusia, yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih spesifik mengaku sebagai Fatimi, sehingga mereka mendirikan daulah negara, Daulah Fatimiyah. Ini terjadi hingga hampir 260 tahun, mulai tahun 297 Hijriah sampai 567 Hijriah. Ini sungguh luar biasa. Letaknya mereka di Syamali Afrika, yaitu di sebelah utaranya Afrika. Jadi benua Afrika sebelah utara, wa Tunis dan juga di Tunisia, wa Misra dan juga di Mesir, wal Maghribi dan juga di Maghribi Maroko. Mengapa mereka mampu mendirikan Daulah Fatimiyah dengan coraknya corak Syiah Ismailiyah? Coraknya, negaranya bercolak bermadhab Syiah Ismailiyah, karena memang mereka di mana-mana senantiasa membawa dzurriyyah, nama dzurriyyah. Saya ini adalah dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam diri saya ada darahnya Nabi Muhammad, di dalam daging saya ada dagingnya Nabi Muhammad, di dalam roh saya ada rohnya Nabi Muhammad, dan seterusnya. Sehingga banyak sekali kaum muslimin yang ada di Afrika tunduk, patuh, hormat, takut, kualat kepada mereka. Asasaha Ubaidullah. Pemerintahan Daulah Bani Fatimiyah ini didirikan oleh seseorang yang namanya Ubaidillah bin Al-Habib. Ubaidillah bin Al-Habib, nama lengkapnya adalah Ubaidullah Al-Mahdi, karena dia mengaku sebagai Al-Mahdi. Tetapi nama Ubaidillah ini menurut penelitian para ulama juga bukan nama asli. Bukan nama asli, ada yang mengatakan namanya Sa'id bin Al-Hasan, ada yang mengatakan Sa'id bin Al-Husain. Tetapi terkenalnya dengan nama Ubaidillah bin Al-Habib. Nah, Al-Habib ini namanya adalah Muhammad. Ubaidullah Al-Mahdi bin Al-Habib Muhammad Asy-Syi'i Al-Ismaili. Wal Fatimiyun yarjuna binasabihim ila Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Sedangkan para kelompok mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Sayyidah Fatimah radhiyallahu an,
mengembalikan nasab-nasab mereka kepada Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Nah, ini kalau menurut penelitian para ulama Ahlus Jamaah tidak benar sama sekali. Tetapi menurut pengakuan dari orang-orang Syiah Ismailiyah, Ubaidullah itu bin Al-Habib Muhammad bin Al-Musaddiq Ja'far bin Al-Maktum Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali wa Fatimah Az-Zahra. Tetapi jumhur ulama wa ankaru jumhur hadan nasabah faqalu inna Ubaidullah ibnu Yahudi, sesungguhnya namanya Ubaidillah Al-Mahdi bin Al-Habib ini adalah anaknya orang Yahudi. Coba bayangkan nih, wa yurja'u fi nasabihi ila Maimun Al-Qaddah Farisi Al-Aswi, dan dikembalikan nasabnya kepada namanya orang Maimun Al-Qaddah dari Persia, asalnya Persia. Nah, ini coba bayangkan, kita renungkan. Ini kalau kita urutkan, misalnya kalau seandainya nasabnya bersambung kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq, maka hanya beberapa saja, karena terjadi pada tahun 297 sampai 567 Hijriah ini. Coba kita hitungkan, Ubaidullah bin Muhammad bin Al-Musaddiq Ja'far. Lah, Musaddiq Ja'far ini oleh para ulama ini adalah fiktif begitu, dicantolkan maksudnya. Bin Al-Maktum Muhammad bin Ismail. Lah, Muhammad bin Ismail inilah yang disebut-sebut sebagai pendiri madhab Syiah Ismailiyah. Coba bayangkan, ini kakek langsung saja masih banyak ulama, jumhur ulama yang meragukan kesohihan nasabnya. Tetapi tatkala itu, karena jumlah mereka ratusan ribu orang, sehingga mereka mampu untuk mendirikan suatu pemerintahan yang menguasai daerah di Afrika luar biasa. Benua Afrika nih, mulai dari Tunis, Mesir, Maghribi, bahkan sampai kepada Syria, Syam, bahkan Hijaz, luar biasa. Padahal ketika itu ada dua daulah yang sangat hebat, yaitu daulah Bani Abbasiyah, tetapi sudah dibantu oleh Al-Saljuqiyah. Kemudian di Andalus masih ada daulah Bani Umayyah di Andalus, tetapi ini arogansi dari orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka mengacak-acak, dan mereka saling berselisih dengan umat Islam sendiri. Bahkan tatkala terjadi perang salib ini, kadang-kadang mohon maaf nih, orang-orang Fatimiyun ini justru tidak membela umat Islam. Ya, ada yang membela umat Islam, tetapi jarang sekali. Ini sungguh luar biasa. Bahkan sampai seorang jenderal yang bernama Imaduddin Zangki. Nah, seorang jenderal namanya Imaduddin, seperti Kiai Imad Al-Bantani ini, namanya sama, Imaduddin Zangki. Seorang jenderal yang menjadi gubernur di Aleppo, ya, di Aleppo, kemudian di Mosul, dan memiliki seorang putra namanya Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki ini bersahabat dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi disusupkan masuk ke Daulah Fatimiyah. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi mampu memiliki kedudukan yang bagus, ternyata karena Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah pengikut agama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi terpaksa harus menghancurkan Daulah Bani Fatimiyah yang menjadi pengikutnya orang-orang Syiah Ismailiyah. Ini semoga tidak terjadi di Indonesia. Amin amin Allahumma amin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam.